Halo, kita berjumpa lagi. Beberapa waktu yang lalu, saya melihat di sosial media ada sebuah postingan yang menggambarkan seorang pegawai minimarket, lalu kemudian ada latar suaranya sedang dimarahi dengan bahasa yang kasar. Nah, ketika saya mencari cerita ada apa sih sebetulnya begitu ya, saya mendapati cerita bahwa yang terjadi adalah si orang yang merekam ini memarkirkan mobilnya di depan minimarket tersebut selama 3 jam. Dan, minimarket itu sepertinya akan melakukan, stocking gitu ya. Jadi mereka sedang bersiap untuk menerima stok sehingga, mobil yang mengantarkan stok itu terhalang oleh mobil orang ini. Nah, diceritakan bahwa si pegawai ini meminta pemilik mobil untuk memindahkan mobilnya, tapi tidak dipindah-pindah. Nah, terakhir terjadilah video itu ya, dimarah-marah dan lain sebagainya. Yang menarik adalah di kolom komentar, banyak yang mengatakan bahwa si perekam ini sedang playing victim atau, memiliki mentalitas korban, begitu. Nah, apa sih sebenarnya mentalitas korban itu? Mari kita bahas. Baik, mengawalinya, kita akan memahami dulu apa yang disebut dengan mentalitas korban atau victim mentality. Secara sederhana, mentalitas korban ini bisa didefinisikan sebagai sebuah pola pikir di mana seseorang terus-menerus meletakkan dirinya atau menempatkan dirinya sebagai korban. Apakah itu dari keadaan, apakah itu atas perbuatan orang lain, atau bahkan yang paling sering sekali terjadi adalah korban dari nasib. Nah, sehingga muncul pemikiran-pemikiran di dalam kepalanya itu bahwa saya mah nggak bisa apa-apa, hidup ini nggak adil bagi saya, wah orang-orang selalu berlaku jahat pada saya, muncul seperti itu. Nah, tetapi kita juga harus adil ya, bahwa orang-orang ini bukan artinya tidak pernah mengalami luka, karena setiap orang pasti memiliki lukanya sendiri-sendiri. Nah, yang terjadi adalah orang-orang ini bukan hanya sekedar mengalami luka di masa lalu, tetapi menjadikan luka itu sebagai identitas dirinya. Sehingga apa? Sehingga pada akhirnya dia terus-menerus memainkan sebuah cerita di dalam otaknya bahwa dia adalah korban dan dia tidak bisa berubah. Nah, inilah yang membuat kita melihat bahwa begitu banyak orang-orang yang terjebak dalam situasi yang tidak menyenangkan, namun sulit untuk berubah. Nah, seringkali orang mengatakan seperti ini. Sebetulnya untuk berubah itu kan mudah. Misal, yang sedang berkesulitan di bidang keuangan katakanlah, perubahan itu kan mudah, cukup bekerja. Nah, tetapi ketika orang tersebut kemudian mengalami sebuah mentalitas sebagai korban, ya orang itu kan memainkan satu drama di dalam otaknya bahwa dia tidak bisa berubah, sehingga hal yang bagi orang lain terlihat mudah solusinya, untuk orang ini bisa jadi begitu sulit. Lalu apa yang membuat seseorang bisa terjebak di dalam mentalitas korban? Yang pertama adalah pengalaman di masa lalu. Ya mungkin saja orang-orang ini pernah mengalami satu peristiwa di mana mereka merasa diabaikan. Pernah mengalami situasi di mana orang-orang di sekitar mereka itu bersikap manipulatif atau mereka dikontrol secara emosional. Nah, bisa juga hasil dari imprint. Imprint itu apa? Imprint itu adalah sebuah penanaman keyakinan atas dirinya. Ya sering kali ya, kadang-kadang, ini saya mohon maaf sebelumnya, seringkali kan yang terjadi begini, ketika ya barangkali orang tua sedang mengalami sebuah kesulitan finansial, lalu kemudian anaknya meminta sesuatu dan orang tuanya selalu mengatakan, kamu jangan banyak permintaan deh, kita mah orang susah, nggak bisa apa-apa, kita mah orang susah, nggak sanggup untuk beli ini, nggak sanggup untuk beli itu, udah yang seadanya aja. Ya tentunya ini juga tidak salah, akan tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang,
maka si anak itu mulai menanamkan sebuah pola di dalam sistem keyakinannya bahwa itu adalah hal yang benar. Nah, sehingga ketika dia diminta untuk berusaha, yang keluar apa? Yang keluar adalah program atau pola tadi yang selalu mengatakan bahwa, "Aduh, saya mah siapa atuh? Saya mah tidak punya kesanggupan untuk melakukan apa-apa." Nah, sehingga akhirnya ia tidak melakukan daya upaya yang seharusnya dia sanggup untuk lakukan. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah pengalaman gagal yang berulang. Jadi ketika seseorang selalu mengalami kegagalan dan dia gagal untuk mengalami kegagalan lalu gagal lagi gitu ya, untuk memaknai, kegagalannya tersebut, untuk mengambil satu pelajaran dari kegagalan itu, maka dia akan terjebak dalam perasaan bahwa dirinya tidak punya kuasa. Nah, pada saat seseorang merasa bahwa dirinya tidak punya kuasa atas kehidupannya, ya maka dia akan memiliki satu paradigma bahwa saya memang tidak bisa apa-apa, sehingga terjebak di dalam mentalitas korban ini. Nah, yang berikutnya adalah ketika seseorang tumbuh di dalam lingkungan yang tidak memberdayakan. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan yang tidak memberdayakan adalah lingkungan yang tidak mendorong seseorang atau bahkan mungkin menghambat seseorang untuk bertumbuh di dalam hidupnya. Ya seringkali ya kita, ini kembali tadi lebih ke arah imprint tadi gitu sebetulnya gitu, di mana ketika seseorang ingin maju lalu kemudian orang sekitarnya bilang, "Wah kamu mah tidak bisa," begitu. Lalu, hidup dalam budaya yang pesimistis dan lain sebagainya. Hidup dalam, ketika orang itu ingin mengklaim sesuatu atas keberhasilannya selalu dijatuhkan. Intinya dia hidup dalam lingkungan yang tidak kondusif. Nah ini juga bisa membuat orang tersebut terjebak di dalam mentalitas korban. Nah, tetapi jika ini yang terjadi, biasanya orang-orang ini akan sadar lalu kemudian mencari pertolongan. Nah, yang berbahaya adalah yang terakhir, ketika dia menyadari bahwa ada keuntungan tersembunyi di balik mentalitas korban itu. Atau kalau dalam ya dunia saya yang bergerak di dalam pemberdayaan pikiran dan mental, ini disebutnya sebagai secondary gain atau ya keuntungan yang terselubung, keuntungan yang kedua begitu ya, keuntungan secondary. Nah, keuntungan secondary ini bisa apa? Yang pertama, dia bisa terbebas dari tanggung jawab. Lalu yang kedua, dia bisa terbebas dari rasa bersalah. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya adalah seolah terjadi satu pembenaran atas sikapnya terhadap orang lain. Ya, seperti yang dicontoh video itu ya. Kalau ceritanya benar bahwa orang ini menghalangi proses stocking di minimarket itu ya tentu dia salah. Nah, tetapi untuk menutupi rasa salahnya, dia kembalikan, divideokan sambil dimarah-marah seolah-olah dia sedang tanda kutip dizolimi oleh si pegawai minimarket itu. Ini sekali lagi kalau ceritanya benar. Tapi kita tidak tahu ya ceritanya benar atau tidak gitu ya. Tapi kalau ceritanya benar, ya ini adalah satu upaya yang dilakukan agar dia terbebas dari rasa bersalah. Gitu. Dan yang terakhir adalah dia mendapatkan keuntungan berupa dukungan dari orang lain. Karena bagaimanapun juga kita hidup di dalam masyarakat yang memiliki toleransi atau bukan toleransi tetapi tenggang rasa yang tinggi. Sehingga ketika ada seseorang yang dizolimi, masyarakat akan membela. Nah, akan tetapi dalam hal ini, ya jika, sekali lagi ya, jika cerita itu benar, ya masyarakat juga cerdas. Dari situ juga bisa melihat masyarakat kita sekarang sudah banyak yang mulai melihat satu kejelasan dari satu peristiwa. Jadi tidak langsung memberikan komentar begitu saja, tidak langsung memberikan penghakiman begitu saja atas satu peristiwa. Nah, maka ini menjadi bumerang. Yang tadinya barangkali harapannya adalah agar dia terbebas dari rasa bersalah, lalu kemudian membalikkan situasi seolah-olah si pegawai ini yang salah, oh ternyata oleh masyarakat justru menjadi bumerang. Nah, ini yang perlu kita jaga. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami secondary gain ini, dia tidak merasa bahwa ada yang salah di dalam dirinya. Nah, ini yang membuat sulit untuk diatasi. Kenapa? Ya kembali lagi karena dia merasa bahwa tidak ada yang salah dengan dirinya,
tentu dia tidak merasa bahwa perlu dilakukan upaya untuk dia keluar dari situasi tersebut. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui jika orang di sekitar kita atau mungkin kita sendiri sudah terjebak di dalam mentalitas korban? Ada beberapa ciri yang bisa kita lihat untuk mengetahui apakah seseorang atau jangan-jangan mungkin kita sendiri yang terjebak di dalam mentalitas korban ini. Yang pertama adalah selalu menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Jadi ketika bukan hal buruk ya, tetapi ya katakanlah hal buruk terjadi di dalam hidup, dia tidak pernah merasa bahwa dirinya yang salah. Bukan dirinya yang salah artinya harus disalahkan ya, tetapi dia tidak pernah merasa bahwa kesulitan hidupnya itu juga ada peran dia di dalamnya dan dia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Nah, alih-alih menyadari hal ini, orang tersebut justru menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Nah, lalu yang kedua adalah orang-orang yang terjebak di dalam mentalitas korban ini seringkali merasa tidak berdaya atau merasa tidak punya pilihan. Seolah-olah ya bahasa yang seringkali mereka gunakan itu kan ya ini sudah menjadi takdir bahwa saya hidupnya sulit. Ya takdir yang balik lagi ya menyalahkan keadaan. Lalu yang ketiga, menolak untuk bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Nah, ini agak sedikit bahaya ya. Jadi ketika dituntut tanggung jawabnya, nanti alasannya banyak. Bisa mengatakan, ya saya mah sudah hidup sampai sekarang aja, masih bisa hidup sampai sekarang saja, itu sudah bersyukur. Nah, seringkali bahasa-bahasa yang seperti itu keluar gitu ya. Nah, lalu yang keempat, tidak bisa dikritik. Kenapa? Karena orang-orang yang berada di dalam mode korban atau mentalitas korban ini, ketika dia dikritik, dia akan merasa bahwa dirinya sedang diserang. Sehingga akan langsung bertahan. Bertahannya itu dalam arti kata yang negatif gitu. Dia langsung defense. Bahkan tidak jarang menyerang balik orang yang mengkritik dirinya. Nah, lalu yang kelima adalah selalu mengulang-ulang cerita luka sebagai validasi diri. Sehingga orang lain dengan harapan barangkali ya, orang itu akan memberikan empati pada dirinya dan kembali lagi dia terbebas dari tanggung jawab. Dia tidak perlu mengambil resiko. Dan kemudian ya ini untung-untungannya ketika mendapatkan empati maka dia bisa mendapatkan apa yang dia mau tanpa dia perlu berusaha. Lalu bagaimana kita bisa keluar dari mentalitas korban ini? Kuncinya hanya satu, yaitu melatih kesadaran. Apa maksudnya melatih kesadaran untuk kita bisa keluar dari mentalitas korban? Yang pertama adalah secara sadar akui bahwa kita memang memiliki narasi bahwa bahwa kita adalah korban dari kehidupan ini. Ya, dalam narasi ini juga ketika kita menyadarinya, kita tidak perlu menyalahkan siapapun, termasuk juga diri sendiri. Lalu yang kedua, secara sadar ambil alih kendali atas pilihan kita di hari ini. Seperti misalnya memutuskan untuk bangun lebih pagi, memutuskan untuk mulai beraktivitas lebih pagi, lalu kemudian memutuskan untuk memilih respon emosi kita, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Lalu langkah yang ketiga adalah kita ubah narasi itu, kita ubah kata-kata yang kita ucapkan pada diri sendiri. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui ya bahwa orang-orang yang punya mentalitas korban itu seringkali mengatakan di dalam pikirannya bahwa hidup ini tidak adil, bahwa saya tidak bisa apa-apa. Nah, daripada kita mengatakan saya tidak bisa apa-apa, kita bisa menggantinya dengan apa yang bisa saya pelajari dari peristiwa ini. Jadi diubah. Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Apakah dengan mengubah kata-kata yang kita berikan pada diri kita sendiri, maka itu akan bisa mengubah segalanya? Bisa. Ya, tapi tentu tidak secara instan ya. Karena prinsipnya begini, setiap perkataan yang kita ajukan, yang kita keluarkan, yang kita utarakan, maka itu akan berpengaruh pada pikiran kita. Lalu kemudian pikiran kita akan mempengaruhi emosi. Dan emosi kita akan mempengaruhi aktivitas atau tindakan kita. Tindakan kita akan mempengaruhi watak kita dan watak kita akan mempengaruhi realita.
Nah, ini adalah satu siklus yang nanti akan berulang. Nah, jadi mulai sekarang coba perhatikan apa yang dikatakan. Mulailah dengan mengatakan hal-hal yang memberdayakan. Jadi seperti tadi, alih-alih mengatakan bahwa saya tidak bisa, bisa diganti dengan apa yang bisa saya pelajari. Lalu yang keempat adalah berhenti melakukan atau mencari pembenaran atas situasi diri kita saat ini. Misal, saat ini kita sedang kesulitan, sedang ya semua orang saat ini sedang kesulitan sepertinya ya. Tapi misalnya begini, ketika kita sulit mendapatkan pekerjaan, ya tidak perlu menyalahkan siapapun. Tidak perlu kemudian mencari validasi, mencari pembenaran bahwa saya sulit mendapatkan pekerjaan karena negara tidak membantu. Saya sulit mendapatkan pekerjaan, hidup saya susah karena orang tua itu dulu begini dan begitu. Hentikan itu semua, sadari bahwa saat ini hidup Anda adalah tanggung jawab Anda. Begitu ya. Nah, itu yang keempat gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita bisa berlatih untuk memiliki empati pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Nah, ini 5 cara yang bisa kita latih agar kita bisa keluar dari mentalitas korban. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita, maka kita menyadari bahwa mentalitas korban itu bisa disembuhkan, tanda kutip ya, atau bisa diselesaikan lah. Kuncinya pada kemauan dari kita. Apakah kita terus mau memutar sinetron atau drama di dalam pikiran kita dan tidak berubah, atau kita mau memilih untuk berubah. Mungkin akan ada yang mengatakan, tapi semua ini terjadi karena saya memiliki luka batin. Ya, setiap orang punya luka batinnya. Setiap orang pernah mengalami peristiwa yang membuat dia terluka. Yang membedakan adalah ada orang-orang yang kemudian bisa melepaskan dan kemudian bisa bergerak maju dari luka itu, tapi ada juga orang-orang yang memilih untuk terus-menerus memainkan luka itu di dalam pikirannya. Ini semua tentang pilihan. Pilihan apa yang teman-teman mau pilih? Apakah terus memerankan sebagai korban atau memutuskan untuk menciptakan realita kehidupan teman-teman sendiri? Itu adalah pilihannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan jumpa lagi dalam pembahasan yang berikutnya.